Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, Trisni Asigazin, Kepala Sekolah SDT Tahfidz Bintangku, Kota Probolinggo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang implementasi pendidikan karakter di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga menuju peradaban emas 2045. Pada bahasan implementasi ini, saya akan menyampaikan Bapak Ibu memulai dari istilah generasi emas. Istilah generasi emas ini sesungguhnya saat pertama kali muncul pada saat Bapak Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan yang saat itu menjabat saat pemerintahan SBY. Yaitu tatkala beliau memberikan sambutan di peringatan Hardiknas tepatnya tahun 2012. Di sambutan itu, Bapak Muhammad Nuh menyampaikan tema bangkitnya generasi emas Indonesia. Nah, disinilah sesungguhnya mulainya generasi emas dikenalkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saat itu menjadi pembicaraan hangat yang dibicarakan oleh para pendidik, praktisi pendidikan, para pejabat, bahkan oleh pengamat. Ya, mereka banyak membahas apa sih generasi emas itu, apa yang diinginkan dari generasi emas, input, output, dan outcome apa yang harusnya dihasilkan dari generasi emas itu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, pada bahasan ini saya akan melanjutkan dari apa sih sesungguhnya pengertian generasi emas ini. Ini penting bagi kita semua untuk menyamakan frame berpikir kita sehingga kita tidak salah dalam bagaimana kita menginterpretasikan, mengimplementasikan pendidikan karakter itu bagi generasi anak didik kita. Saya saat ini akan menyampaikan bagaimana pengertian generasi emas menurut akademisi yaitu Kepiu. Beliau menyampaikan ada dua aspek yang dibahas pada generasi emas ini. Yang pertama adalah bagaimana keadaan generasi Indonesia ketika berusia 100 tahun merdeka. Artinya bagaimana sih kondisi generasi Indonesia saat itu. Lalu yang kedua adalah generasi emas dibahas dalam penjabaran kata emas. Emas berasal dari E, yaitu energi, energik. Lalu M itu adalah multi talenta. Jadi generasi kita harus memiliki multi intelijensi, kecerdasan baik spasial, contohnya kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal, kecerdasan spasial, verbal maupun kecerdasan yang lain. Lalu yang ketiga adalah aktif. Nah, di sini bagaimana generasi kita itu memiliki kemampuan melaksanakan tugas seperti yang sudah ditentukan atau disepakati. Yang kedua, mereka bahkan mampu melakukan lompatan dari tugas yang harus mereka laksanakan atau amal yang harus mereka laksanakan. Dan yang ketiga, generasi yang aktif adalah bisa menciptakan kesempatan-kesempatan baru. Yang keempat, S yaitu spiritual. Bagaimana generasi anak didik kita itu memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka taat menjalankan perintah agama, bagaimana mereka menghindari diri dari kemaksiatan dan mereka bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih seharusnya generasi emas itu. Nah, sinilah pentingnya kita akan membahas implementasi pendidikan karakter. Di sinilah titik bahasan kita yang akan kita bahas pada karya tulis ini, yaitu dalam sinergisitas implementasi pendidikan karakter di sekolah dan di keluarga menuju peradaban generasi emas 2025. Lalu bagaimana sih? Kita bahas selanjutnya, yaitu ada 4 tahapan Bapak Ibu yang harus dilaksanakan saat kita melakukan implementasi karakter. 4 tahapan ini harus semuanya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
Pertama adalah habituasi. Nah, di habituasi ini anak didik kita melaksanakan, mereka mengerti atau tidak tentang sebuah kebaikan, mereka harus dilakukan pembiasaan-pembiasaan. Tahapan yang kedua adalah pemahaman. Di pemahaman ini mereka lalu nantinya akan mengerti mengapa mereka melakukan value atau nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga adalah intervensi. Pada tahap intervensi ini adalah intervensi dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, kemudian guru dan karyawan, kemudian intervensi dari keluarga, itu ayah, bunda, dengan memberikan fasilitas berupa kebijakan-kebijakan, sarana dan prasarana, sehingga anak didik kita bisa lebih mudah melaksanakan value dari karakter itu. Lalu tahapan yang keempat adalah pemaknaan. Nah, disinilah Bapak Ibu, anak didik kita bisa mengerti kenapa mereka harus melaksanakan nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan mereka mengerti konsekuensi kalau mereka tidak melaksanakan, dan mereka juga mengerti bagaimana kalau mereka melaksanakan nilai-nilai karakter dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, untuk bisa melaksanakan 4 tahapan implementasi karakter tadi, yaitu habituasi, kemudian pemahaman, kemudian intervensi dan pemaknaan, ada 3 model implementasi yang bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun keluarga. Yang pertama adalah model, kalau dalam sekolah, yaitu model integrasi dalam seluruh muatan pembelajaran. Ya, lalu yang kedua adalah model integrasi di luar pembelajaran. Bagaimana model integrasi di luar pembelajaran itu? Yaitu dengan melakukan, kita integrasikan di ekstrakurikuler dan tarbiyatul fil baiti. Tarbiyatul fil baiti ini adalah penanaman sikap, kemudian life skill, dan practical life oleh pihak sekolah dengan mengacu pada standar kelulusan, tetapi itu dilaksanakan di rumah dengan pendampingan oleh ayah dan bunda di sekolah. Jadi biasanya kalau di SD Tafid Bintangku, wadah yang dipakai adalah buku penghubung. Nah, di situ nanti seluruh wali kelas membuat, hari Jumat dibagikan, Sabtu Minggu dilaksanakan di rumah, dan Senin baru kemudian kumpulkan buku penghubung di wali kelas masing-masing. Nah, model yang ketiga adalah model pembelajaran pemberdayaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Untuk model yang ketiga ini dilaksanakan di sekolah. Bagaimana dilaksanakan di sekolah? Kalau di SDT Tafid Bintangku ada kantin kejujuran. Jadi di sini siswa dituntut untuk melakukan kejujuran, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai integritas, kemandirian di kantin kejujuran. Mereka melakukan ini bagian dari 4 tahapan tadi itu, yaitu habituasi, pemahaman, intervensi, dan pemaknaan. Lalu yang kedua yang bisa dilakukan dalam model pembelajaran pemberdayaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah adalah dengan kotak pengembalian barang tercecer. Nah, di sini pihak sekolah memberikan semacam kotak, tetapi bisa diinovasi, terserah tergantung dari kemampuan sekolah, bisa kotak atau dalam bentuk yang lain. Yang intinya di dalam kotak pengembalian barang tercecer ini, siswa jika mereka menemukan barang yang bukan miliknya, maka mereka muncul kesadaran dari mereka untuk mengembalikan barang tercecer itu di tempat yang sudah diberikan oleh sekolah. Dan masing-masing pelaksanaan di sini sekolah memberikan reward maupun punishment kepada siswa, sehingga terbentuklah pengaliran dari atau penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik kita. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik pada diri saya maupun pada
masyarakat, apakah itu di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dari saya, dan jika ada kebenaran sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.